Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Rumah Sakit Haji Adam Malik mulai dibangun tahun 1985 dan mulai berfungsi pada tahun 1989. Tahun 1992 dimulai tindakan kateterisasi jantung di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan yang dilakukan oleh tim dari Rumah Sakit Haji Adam Malik kerjasama dengan tim dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Pada tahun 1995, operasi jantung terbuka yang pertama untuk penyakit jantung bawaan adalah pasien anak dengan diagnosis atrial septal defect. Ini merupakan suatu penyakit jantung bawaan yang sering juga ditemui pada anak-anak. Dan operasi yang pertama itu sudah berhasil, dan kira-kira 3 tahun yang lalu pasien tersebut sudah hamil dan melahirkan. Tahun 2010 itu terus berkembang kita, dan kita mulai dengan tindakan penyakit jantung bawaan dengan tidak lagi dengan operasi tapi dengan tindakan invasif. Tindakan invasif tapi masih di bawah pengaruh fluoroskopi. Tindakan ini berupa penutupan septal defect pada ASD, ada pasien PDA, dan itu telah kita lakukan pada tahun 2010. Tahun 2020 setelah beberapa staf sudah mengikuti pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri ini di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, dan sudah dilakukan tindakan namanya zero fluoroskopi. Jadi tindakan invasif tidak lagi dengan sinar X atau fluoroskopi, tapi di bawah transesophageal echocardiografi. Dan tindakan itu sekarang sudah hampir rutin kita lakukan setiap minggunya. Dan terutama ini tindakan-tindakan yang kita lakukan pada kasus-kasus penyakit jantung bawaan yang asianotik seperti atrial septal defect, PDA, PSD, dan tindakan ini lebih dikenal dengan tindakan ASO, tindakan ADO, tindakan AMPO, dan ada satu lagi tindakan dengan menggunakan balon yang disebut balon pulmonal valvuloplasti untuk penderita valvular pulmonal stenosis. Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan sudah mengerjakan intervensi ini sejak tahun 2007. Total generalnya PJB yang telah dilakukan penutupan dengan device ada lebih kurang 500 pasien. Tindakan yang sudah kita kerjakan itu bervariasi ya. Sejak tahun 2007 kita mengerjakan penutupan defek PDA, kemudian PSD, ASD, juga ada beberapa defek yang sangat jarang seperti fistula. Kemudian melakukan beberapa tindakan yang juga kasusnya sangat jarang seperti balon balon koaktasi aorta atau balon pulmonal, dan juga melakukan tindakan PDA stenting pada kasus-kasus penyakit jantung bawaan kritis. Kemudian juga ada tindakan yang sifatnya untuk penegakan diagnostik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit jantung bawaan dewasa. Jadi penyakit jantung bawaan pada dewasa merupakan kelanjutan penyakit bawaan pada anak, di mana kita tahu bahwa angka kejadiannya sangat tinggi, 9-10 per 1000 orang yang hidup, dan akibat dari kemajuan pengobatan baik operasi ataupun transkateter
maka penderita penyakit jantung bawaan pada dewasa jumlahnya saat ini sudah lebih banyak daripada penyakit jantung bawaan pada anak. Kemudian keluhannya yang paling banyak mungkin adalah dia mudah capek, pasien yang mudah capek. Dan kebanyakan pada pasien adalah pasien-pasien ASD. Nah, pada pasien ASD ini sekarang sudah bisa kita lakukan tindakan penutupan tanpa operasi, tapi syaratnya harus diperiksa pemeriksaan transesophageal echo. Dengan pemeriksaan TEE kita bisa pastikan bahwa rim-rim pada ASD itu bisa ditutup tanpa operasi. Saya Dr. Fazal Abdillah, spesialis konsultan. Saya merupakan staf divisi kardiologi anak dari Departemen Ilmu Medicine Anak FKUSU. Kita ketahui bahwasanya penyakit jantung bawaan merupakan penyakit bawaan lahir yang paling sering terjadi, di mana angka kejadiannya sekitar 1%. Artinya dijumpai bayi yang lahir 100 orang akan dijumpai 1 orang akan menderita penyakit jantung bawaan lahir. Apa itu penyakit jantung bawaan lahir? Penyakit jantung bawaan lahir itu adalah penyakit jantung yang terjadi sejak dalam proses kehamilan, ya. Artinya pada saat bayi lahir dengan kondisi dijumpai adanya defek pada jantungnya. Tentunya dalam penegakan diagnosis penyakit jantung bawaan lahir kita perlu melakukan beberapa pemeriksaan fisik, dari yang paling sederhana sampai yang paling lebih expert. Yang paling sederhana kita bisa melakukan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan baik dan benar pada saat bayi-bayi baru lahir. Dan kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan foto X-ray, ronsen, kemudian EKG, dan jika dibutuhkan kita bisa melakukan pemeriksaan ekokardiografi sebagai pemeriksaan baku emas dalam menegakkan penyakit jantung bawaan lahir. Kita ketahui bahwasanya pemeriksaan lain yang saat ini menjadi pemeriksaan yang mudah, murah, dan cepat. Saat ini dari UK Kardiologi kita sedang menggalakkan untuk melakukan pemeriksaan yang disebut dengan pulse oximetry, ya. Pemeriksaan ini pemeriksaan yang cukup akurat dalam melihat apakah seorang bayi tersebut punya kemungkinan terjadinya penyakit jantung bawaan lahir. Jika pada saat bayi lahir, kemudian pada usia 24 jam dan bayi tidak mengalami gejala apapun, kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan pulse oximetry. Ya. Jika dijumpai adanya saturasi yang rendah, ya, biasanya di bawah 90% atau saturasi antara 90% dengan 94%, dan perbedaan saturasi antara ventricular dan postural lebih dari 3%, pasien akan kita curigai dan penyakit jantung bawaan lahir. Tentunya jika terjadi seperti itu, kita akan melakukan pemeriksaan yang lebih advance lagi, dengan melakukan pemeriksaan ekokardiografi sebagai baku emas. Tentunya tujuan bawaan tersebut bertujuan adalah untuk mencegah komplikasi atau kecacatan bahkan kematian pada bayi-bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan. Kita berharap melakukan pemeriksaan yang teliti, kemudian pemeriksaan yang akurat pada bayi-bayi yang baru lahir. Bayi-bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan lahir bisa diselamatkan. Untuk mendiagnosa penyakit jantung bawaan pada anak, bisa kita lakukan pertama kali dengan cara melakukan anamnesis. Biasanya orang tua datang dengan keluhan berat badan yang sulit naik. Setelah itu baru bisa kita lakukan pemeriksaan fisik, di mana kalau dari pemeriksaan fisik biasanya kita bisa mendengarkan bunyi jantung tambahan. Baru kita berlanjut ke pemeriksaan penunjang, bisa dari fototoraks, EKG, kemudian ekokardiografi, dan yang terakhir biasa kita bisa lakukan kateterisasi jantung. Saya Dr. Tengku Indah Arini, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan.
Sekarang ini di RSUP Haji Adam Malik Medan, dengan bantuan tindakan transesofageal ekokardiografi, kita banyak melakukan penutupan defek dengan panduan TEE sehingga dapat melakukan dengan teknik zero fluoroskopi atau tanpa radiasi. Sehingga hal ini tentunya dapat mengurangi paparan radiasi atau efek radiasi baik kepada operator maupun kepada pasien.